sebuah kisah inspiratif dari seorang saudagar Bugis yang bernama Ambo Solo, yang mana dia sukses menjadi saudagar sekaligus tokoh penting di Singapura. Lantas seperti apakah kisahnya? Bagi orang-orang di Sulawesi Selatan, nama Ambo Solo mungkin masih terdengar asing. Namanya memang jarang disebutkan di media ataupun di obrolan orang-orang. Namanya seolah asing di telinga kita semua, sekalipun beliau berasal dari daerah kita. Meskipun asing, namun bagi orang-orang di Singapura maupun di Malaysia, nama Ambo Solo ini sudah sangat sering terdengar. Sosok Ambo Solo ini memang punya andil besar dalam membangun perekonomian bagi kedua negara tersebut, khususnya di paruh pertama abad ke-20 silam. Haji Ambo Solo lahir pada tahun 1891 dan meninggal dunia pada tahun 1963. Beliau adalah seorang pengusaha sukses di negeri Melayu. Namanya selalu dikenal sebagai sosok pemimpin komunitas Bugis di Melayu, sekaligus pendiri dari surat kabar Melayu kala itu yang bernama Utusan Melayu. Selain menjadi pemimpin bagi komunitas Bugis, Ambo Solo juga sempat menjadi pemimpin dari komunitas orang-orang Melayu, tepatnya tahun 1930 hingga 1950-an. Haji Ambo Solo memang berasal dari keluarga Bugis yang kaya raya. Sebelum memutuskan pergi ke Melayu, dalam hal ini Singapura, dia bersama keluarganya telah lama tinggal di Pontianak. Ayahnya bernama Haji Omar Ali. Haji Omar Ali ini adalah seorang pengusaha terkemuka dengan properti di berbagai tempat di Singapura, seperti di North Bridge Road, Sagoland, Queen Street, Jalan Besar, hingga Java Road. Di Singapura, Haji Omar Ali ini beserta keluarganya tinggal di sebuah rumah berlantai 3 di kawasan Java Road, yang sekarang sudah berganti nama menjadi Crawford Lane. Rumah tersebut juga kerap kali menjadi tempat berlindung bagi para pedagang Bugis lain yang singgah berdagang di Singapura. Haji Omar Ali ini dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dan berwibawa di kalangan komunitas pedagang Bugis. Ketika Haji Omar Ali ini meninggal dunia, maka jelas semua harta kekayaannya diwariskan kepada putranya, yang tidak lain adalah Ambo Solo. Sama dengan ayahnya, Ambo Solo juga menjadi sosok berwibawa yang dihormati oleh orang-orang. Tak ayal, berkat kewibawaannya ini, Ambo Solo sering menjadi penengah apabila terjadi perselisihan di antara para pedagang Bugis. Dia pun kemudian diangkat menjadi hakim perdamaian pada tahun 1927. Pada waktu itu, usia beliau baru menginjak 36 tahun. Ambo Solo ini dikenal luas sebagai salah satu founder dari surat kabar Melayu yang bernama Utusan Melayu. Ambo Solo mendirikan perusahaannya ini bersama dengan Yusof Ishak, yang kemudian hari akan menjadi presiden pertama di Singapura. Yang menjadikan kabar Melayu ini penting adalah karena pada waktu itu, surat kabar yang ada di wilayah Singapura hanyalah surat kabar asing, entah dari Arab, Inggris, atau bahkan India. Berdirinya surat kabar Melayu ini menjadi sebuah tanda bahwa orang-orang Melayu juga bisa berkembang dan tidak kalah dari orang-orang pendatang. Selain sebagai pendiri perusahaan, Ambo Solo juga menjadi sosok di balik majunya persepak bolaan di Singapura, di mana beliau kerap kali mengadakan turnamen sepak bola di Singapura. Beliau juga sempat menjadi presiden dari Asosiasi Sepak Bola Melayu. Tidak hanya itu, Ambo Solo juga aktif di bidang politik. Pada tahun 1934, dia menjadi perwakilan dari komunitas Melayu Singapura dan menyerahkan surat kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat, Senton Thomas. Dalam surat itu menyatakan bahwa orang-orang Melayu setia kepada pemerintahan Inggris dan Singapura. Dia kemudian terpilih sebagai Presiden Kesatuan Melayu Singapura yang disingkat KMS. Salah satu kontribusi besar beliau kala itu adalah dengan memberikan bantuan kepada orang-orang Melayu berupa tanah dan pemukiman. Berkat itu, banyak orang-orang Melayu yang awalnya terlantar dan tak punya rumah, kini bisa punya rumah, punya tanah, dan membangun tempat tinggalnya sendiri. Haji Ambo Solo tidak berkontribusi hanya sebatas itu saja.
Beliau juga aktif di bidang keagamaan, di mana beliau sempat memegang jabatan sebagai anggota Komite Perkumpulan Dana Perwalian Muslimin pada tahun 1949. Beliau juga dipilih menjadi penasihat Masjid Sultan, yang kemudian dianggap sebagai Masjid Nasional Singapura. Untuk mengenang jasa-jasa beliau ini, maka nama beliau dijadikan sebagai nama jalan di daerah bekas pemukiman Melayu. Jalan Ambo Solo merupakan nama jalan yang diambil untuk menghormati sosok Ambo Solo ini. Ambo Solo meninggal dunia pada tahun 1963 dalam usianya yang mencapai 72 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman Jalan Kubor yang terletak di seberang Masjid Sultan.